Pada suatu hari, datang seorang wanita tua dan gelandangan ke rumah Abu Nawas untuk mengadukan masalah mereka padanya. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas meminta mereka datang kembali nanti malam bersama teman-temannya dengan membawa cangkul, kayu, kapak, martil, dan batu. Pada malam harinya, wanita tua dan pemuda gelandangan datang bersama teman-temannya. Abu Nawas lalu menyuruh mereka untuk menghancurkan rumah Pak Hakim. Abu Nawas melarang mereka berhenti jika rumah itu belum benar-benar hancur. Orang-orang itu segera pergi menuju rumah Pak Hakim. Pak Hakim terkejut melihat banyak orang ingin merusak rumahnya. Ia menanyakan siapa yang menyuruh merusak rumahnya. Mereka pun memberitahu Pak Hakim bahwa mereka hanya disuruh oleh Abu Nawas. Pak Hakim tak berdaya melawan para perusak rumahnya. Keesokan harinya, Pak Hakim pergi ke istana untuk mengadukan kejadian semalam kepada sang raja. Raja pun memerintahkan prajurit untuk memanggil Abu Nawas. Prajurit kerajaan segera menangkap dan membawa Abu Nawas ke istana. Raja menanyakan, apakah Abu Nawas yang menyuruh orang-orang untuk merusak rumah Pak Hakim? Abu Nawas mengakui perbuatannya itu tanpa rasa takut sedikitpun. Pada suatu malam, Abu Nawas bermimpi. Di dalam mimpi itu, Pak Hakim menyuruh Abu Nawas untuk menghancurkan rumahnya. Raja menanyakan, apakah ada aturan yang memperbolehkan seseorang melaksanakan perintah dari dalam mimpi? Raja menanyakan, apakah benar Pak Hakim telah membuat aturan seperti itu? Pak Hakim tidak menjawab. Raja meminta Abu Nawas untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Pada suatu malam, seorang pemuda kaya bermimpi kawin dengan anak Pak Hakim. Di dalam mimpi, ia membayar mas kawin agak banyak. Pak Hakim mendengar kabar mimpi itu, ia segera mendatangi si pemuda dan meminta mas kawin anaknya. Tentu saja pemuda itu tak mau membayar mas kawin, hanya karena mimpi. Namun, Pak Hakim merampas semua harta milik pemuda itu. Pemuda itu menjadi seorang gelandangan dan akhirnya ditolong oleh seorang wanita tua. Raja sangat terkejut mendengar cerita Abu Nawas. Ia memerintahkan Abu Nawas untuk memanggil si pemuda. Abu Nawas memang sudah menyuruh pemuda itu menunggu di depan istana. Raja meminta pemuda itu menceritakan kejadian yang dialaminya. Ternyata, cerita pemuda itu sama dengan cerita Abu Nawas. Hakim itu dipecat dan seluruh hartanya diberikan kepada si pemuda.